Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq wa karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Jemaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari. Alhamdulillah kita pada malam ini kita bertemu kembali. Semoga acara ini lancar dan disahkan. Dan untuk tema pada malam ini kepada guru kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali pada malam hari ini di majelis ilmu ini untuk sama-sama mengkaji. Jadi dua jalan yang akan kita tempuh. Sedikit pencerahan buat ibarat bulis ke rumah, ada yang dibawa ya. Kita singkat aja ulang. Pada saat ini ibu bidan sedang hidup. Nah, orang hidup itu nantinya akan menemui yang disebut dengan sakaratul maut. Nah, sakaratul maut gue dulu. Di dalam sakaratul maut, ketika napas kita dia bolak-balik, ya kan? Sebelum meninggal, ini belum sebelum meninggal, mendekati kematian. Nah, sebelumnya Jibril pernah mendatangi Muhammad. Wahai Muhammad, apabila umat kamu yang sepanjang hidupnya berbuat zalim, yang tidak pernah berbuat kebaikan, tapi 1 tahun sebelum ia meninggal ia bertaubat, maka Allah ampuni dia. Kata Nabi Muhammad, umatku lalai, mohonkan lagi lebih dekat. Maka diberi sebulan sebelum meninggal, maka akan diampuni. Kata Nabi Muhammad, umatku masih lalai. Kemudian diberi kelonggaran lagi 1 minggu. Setelah 1 minggu, kata Nabi Muhammad, masih lalai. Turun lagi Jibril. Wahai Muhammad, apabila umat kamu sepanjang hidupnya berbuat zalim 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, bahkan napasnya giur bolak-balik di napas, di tenggorokan, ya kan? Ia bertaubat, maka Allah ampuni. Nah, pada saat sakaratul maut inilah datang dengan panggilan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irzi'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli ibadi wadkhuli jannah. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Berarti panggilannya pada saat sakaratul maut. Nah, ini orang-orangnya aja ini 70.000 yang dipanggil. Artinya di dalam sakaratul maut ini ada 70.000 umat Nabi Muhammad yang akan mendapat panggilan. Nah, masing-masing 70.000 tadi, masing-masing satunya membawa 70.000 lagi. Berarti kali 70.000 kali 70.000 dengan panggilan jiwa-jiwa yang tenang. Nah, ketika sudah dijemput irji'i ila rabbiki, dijemput roh tadi, roh kita tadi dijemput, langsung dimasukkan ke surga, langsung surga. Nah, ketika sudah rohnya tadi dikembalikan, ya kan, dimasukkan ke surga, lalu kata orang yang hidup, ia meninggal, padahal dia sudah kembali. Nah, berarti baru ini kematian disebut dengan mati.
Ini di dalam Al-Waqiah disebut golongan orang yang dekat. Ini golongan yang pertama, orang yang dekat. Ulaikal muqarrabun. Masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Mengenalkah dengan mati dia? Tidak mengenal dengan mati. Apalagi alam kubur. Setelah mati, ia akan masuk ke dalam alam kubur. Nah, di alam kubur pasti ada siksa kubur. Tapi kalau orang golongan pertama tidak akan mengenal kematian, tidak akan mengenal kubur dan siksa kubur. Setelah alam kubur baru adanya kiamat. Nah, setelah kiamat lagi dengan panggilan ya Tuhan nafsul mutmainnah. Nah, masuk lagi di sini. Ini golongan yang kedua. Di Al-Waqiah disebut dengan golongan kanan, yaitu mati syahid. Ini digambarkan di dalam Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa kepada Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Hamzah ia berjuang, ia meninggal di medan perang. Berarti ia berjihad ya, dengan jiwanya. Kemudian Utsman bin Affan ia berjuang dengan hartanya, termasuk mati syahid, langsung surga. Nah, ada dua golongan masuk surga setelah kiamat adanya. Nah, setelah kiamat ini ada 20 fase yang kita lalui. Banyak kita singkat. Baru hisab. Nah, terjadi hisab. Hisab apa yang dihisab di dalam sini? Yang pertama salat. Yang kedua harta. Yang ketiga umur. Yang keempat ilmu. Ini akan dihisab semuanya kita. Pada saat dia melihat apa yang akan dihisab, sholat kita bagaimana, niatnya bagaimana, berdiri betul bagaimana, takbiratul ihram bagaimana, sampai salam akan ditanya. Ketika ia di dalam sholat, ia akan ditanya. Kita tidak akan ditanya bersolat atau tidak, tapi bagaimana cara bersolat akan ditanya pada sidang kita. Kemudian akan ditanya hartanya dari mana dan digunakan untuk apa pada saat hisab. Kemudian umur akan ditanya, wahai Fulan bin Fulan, engkau aku berikan umur 70 tahun, kemana engkau menggunakan. Kemudian kita akan ditanya ilmu yang kita punya, digunakan untuk apa ilmu kita. Ilmu sholat digunakan untuk apa? Untuk dunia. Jelas golongan kiri. Ilmu sholat itu tidak digunakan kepada dunia. Harusnya ilmu itu digunakan untuk bertemu dengan aku ya Tuhan. Iza kuntum ila sholat, apabila ingin bertemu dengan aku, maka ilmu akan dihisab. Nah, setelah hisab baru ada yang namanya syirat. Nah, di sini ada syirat. Dari syirat inilah memancar dua jalan, surga, neraka. Ini nantinya ini namanya peta hidup. Kalau di buku Insya Allah yang sudah jadi, dari kiamat ini ada 20 fase. Ini kan peta sikap. Jadi ini mustahil kita hindari. Pasti akan terjadi. Nah, ini golongan yang ketiga. Nah, ini golongan yang ketiga di sini di Al-Waqiah. Golongan kiri, orang yang menerima catatan amalnya di sini. Kenapa menerima catatan amalnya? Karena ada sholat, harta, umur, dan ilmu yang akan dihisab. Dihisab semuanya kita. Berarti siap-siap menjalani sidang sholat, sidang harta, sidang umur, dan sidang ilmu. Kalau berada pada golongan yang ketiga. Nah, di sini kajian kita di sini meniadakan golongan yang ketiga. Setidaknya berada pada golongan yang kedua. Bila hanya kadang kali, ya kan? Ini contohnya sudah ada nih. Ini banyak contohnya di sini yang
berjihad dengan hartanya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, ya kan? Kalau menurut Hamzah ada mungkin lagi Hamzah mati di medan perang, kecuali kita terjadi perang dunia ketiga, perang agama, hanya dapat berjihad, ya kan? Nah, terjadi seperti ini rumusnya. Jadi ini kita beri judul peta hidup. Dari hidup kembali kepada yang punya hidup. Ya kan? Dari hidup kembali kepada yang hidup. Ini kalau di buku kita di sini dari kiamat sampai ke titik sini ada 20 fase panjang. Yaumul buat macam-macam kita lalui, itu tetap kita tuliskan, tetap kita tulis itu. Nah, sekarang untuk apa lagu mulai Tuhan? 10 menit mulai Tuhan ya. Ya, silakan. 10 menit ulah mulai Tuhan ya. Ayo mulai Tuhan. Kita tahu gitu. Bagian Allah. Mantap. Kita skema. Ada yang disebut dengan zat yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Itu tidak bisa disebut. Siapa namanya? Tidak ada namanya. Ya kan? Namanya siapa? Zat bukan nama. Ya kan? Siapa namanya? Bicara di atas tidak ada yang disebut, tidak ada yang menyebut, karena laisa kamitslihi syai'un. Jadi zat yang asal boleh kita beri nama ahad saja sudah. Umpati orang banyak, yalah. Qul huwallahu ahad. Ahad. Nah. Jadi ini adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Ini ketika ahad berada di kesendirian, seorangan aja. Kalau seorangan, kita biasanya seorangan nih di rumah adalah yang mengiau. Kemudian anak mengiau siapa kita? Kada kawan juga karena seorangan. Tidak ada yang mengenal, tidak ada yang dikenal, tidak ada yang menyebut, tidak ada yang disebut, karena sendiri. Kemudian si ahad ini, kita ini ingin ada yang menyebut, ingin ada yang memanggil, maka ia berhajat atau berkeinginan, ya kan? Berkeinginan ada orang yang mengenalnya, ada makhluk yang menyebutnya. Tapi ia harus menyiapkan bahan dasar dahulu. Kalau hendak berulah pisang goreng, berarti harus menyiapkan tepungnya. Itu bahasanya bahan dasar dulu diulah dulu. Maka Allah dengan iradat, kehendak dan kodratnya meniupkan rohnya. Wa nafathu fihi mir ruhnya. Awal kehidupan. Ini awal kehidupan. Nah, roh Allah ini diberi nama Ahmad. Ini yang Ahmad diberi nama Ahmad. Diberi nama Ahmad. Kemudian pancaran daripada Ahmad disebut dengan Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad pancarannya, jakalnya ini cahaya di dalam bola lampu, yang cahaya yang di luar disebut dengan Nur Muhammad. Nah, sampai di sini belum ada yang menyebut. Tapi ketika si ahad meniupkan roh yang pertama, wa nafathu fihi min ruhi, aku tiupkan roh kudus. Kemudian si ahad bertanya kepada si Ahmad, siapa engkau? Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Maka diceburkanlah ke dalam neraka selama 1000 tahun. 3 kali diulang 3000 tahun. Yang keempat dipanggil, siapa engkau? Aku adalah engkau. Baru dinyatakan Ahmad, baru suci. Berarti roh ini ketika ditiupkan sudah ada keakuan, sudah ada penyimpangan. Ya, setelah disucikan barulah memancar. Nah, setelah memancar, adakah yang mengenal? Belum.
karena batasan ini tidak ada huruf dan tidak ada suara, masih tidak ada huruf dan tidak ada suara. Masih batas ini seorangan bepandiran mahayal, masih jangan bahasa kita. Nah, setelah Nur Muhammad ini Allah ingin menciptakan langit dan bumi. Nah, disebut dengan anggap aja bumi, atau disebut dengan alam semesta. Ini alam semesta dalam 6 masa di Quran jelas, ya kan? Allah menciptakan langit dan bumi itu atau alam semesta dalam 6 masa ini daripada nurnya. Menunggu 6 masa ini selesai atau 6.000 tahun, Allah menciptakan alam atau pena. Nih, pena. Kemudian pena bertanya, wahai Rabb, apa engkau pena? Apa tugasku? Mencatat. Apa yang aku catat? Catatlah yang sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi? Kisahkan. Aku meniupkan rohnya sampai mengadakan Nur Muhammad. Kisahkan semuanya. Sampai aku menciptakan ini, kisahkan semuanya yang sudah terjadi. Dan yang belum terjadi hingga hari kiamat, catat semuanya. Daun hendak gugur aja dicatat sudah. Jam dan tanggalnya sudah dicatat. Nasib pulang bin pulang aja, pian duduk di sini aja malam ini sudah dicatat Tuhan sudah. Sudah bercatat semuanya. Tidak ada yang tidak bercatat. Semuanya tercatat. Setelah semua tercatat, simpan di dalam Lauh Mahfuz. Bekas. Simpan di dalam Lauh Mahfuz. Tersimpan. Berarti catatan yang sudah terjadi dan yang belum terjadi ini sama dengan qada dan qadar. Jadi curah hujan aja berapa ribu tetes sudah tercatat semuanya. Ya, sudah. Kemudian dari percikan, percikan cahaya yang menimbulkan, percikan Ahmad menimbulkan cahaya itu ada api. Dari api ini jadilah jin dahulu. Nah, cahayanya sudah memancar, maka jadilah malaikat. Nah, jadi malaikat. Sesudah jadi malaikat, lalu terciptalah surga neraka. Setelah surga dan neraka, terciptalah yang namanya aras. Lalu aras ini membungkus. Nah, membungkus isinya semuanya. Terbungkuslah semua. Itu aras. Pancaran semuanya di sini menjadi 4 anasir atau 4 unsur. Ada api, kemudian angin, kemudian air, kemudian tanah. Setelah selesai semuanya tercatat di sini, pembentukan di sini, hanya bumi tuntung. Selesai. Alam semesta selesai. Setelah alam semesta selesai, maka terciptalah Adam. Kalau ada di sini orang menyebut nabi lah. Iyalah. Nah, ini artinya manusia pertama adalah Adam atau Hawa. Laki-laki maksudnya. Nah, laki-laki. Setelah Adam, barulah sejarah-sejarah apa semua dari Hawa sampai ke kita. Nah, ini kita, ini ibu di sini dari Adam sampai ke kita. Nah, ketika nih si Ahad bernampak bertajali pada alam semesta, inilah yang disebut dengan Allah. Berarti Allah siapa? Allah itu nama. Allah itu bukan ini. Allah siapa? Ya ini. Berarti 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan seisinya semua disebut dengan
dengan Allah. Sekarang pian di hati semua di diri ini apa namanya? Lihat Allah sekarang. Wani kan ada muda. Lihat Allah sekarang. Siapa Allah sekarang? Allahu nurus samawati wal ardh. Quran. Allahu ini Allah. Nurus samawati wal langit dan bumi daripada nurku, nur Allah. Semuanya Allah itu nih, Allah itu adalah semesta sekalian alam dan isinya berasal daripada nur. Berarti apa yang kita pandang semuanya di sini siapa? Siapa bidan? Pian kalau hendak melihat Tuhan 20 tahun mengaji kada bersama Tuhan di sini 10 menit. Apa yang kita pandang di sini semuanya adalah Allah. Semua yang wujud adalah Allah. Lalu siapa Muhammad? Nih, roh Ahmad ya kan? Menjadi tubuh pada alam semesta, pada diri dari roh, menjadi napas, menjadi nyawa pada tubuh Muhammad. Berarti ketika zat bertubuh Muhammad, lalu siapa Muhammad? Muhammad siapa? Kerongkongnya nih Muhammad. Kerongkongnya Muhammad. Berarti yang disebut dengan Muhammad ini kerongkongnya Muhammad semuaan. Nah, siapa Muhammad? Kerongkongnya Muhammad. Wadahnya nang wujud nih nang Muhammad, nang wujud nang yang jasad kelihatannya nang Muhammad. Kulitnya. Makanya ketika zat bertubuh Muhammad disebut Allah. Muhammad bin Abdullah kah? Lain. Siapa Muhammad yang sebenarnya? Ya ini yang tampak nih Muhammad. Yang jahir tubuh Muhammad. Disebut tubuh itu karena kerupungnya wadah. Wadahnya adalah Muhammad. Zat bertubuh Muhammad ini ada yang menyatakan bersatu. Ya, ada yang menyatakan bersatu. Maka disebut dengan Allah. Berarti Allah itu adalah nama. Kapan adanya Allah? Ketika zat bertubuh Muhammad baru ada Allah. Jadi Allah itu setelah selesai penciptaan semuanya, itu disebut dengan Allah. Muhammad siapa? Kita mengenal sudah. Syahadat pian asyhadu alla ilaha illallah. Siapa Allah? Kenal sudah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa Muhammad? Tapi ada Rasul itu sebetulnya Muhammad Rasulullah. Siapa Rasul? Rasul siapa? Zat bertubuh Muhammad disebut Allah. Dapat jawabannya Allah dan Muhammad. Ketika tubuh tadi sudah bernapas, keluar masuk hak-hak, keluar masuk itulah Rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Aku jadikan Rasul dari napas dari diri kamu. Nang bulan-bulan itu ya Rasul. Kalau kada bernapas kada kau begawi, itu Rasul. Berarti nama menggawi adalah Rasul. Makanya Nabi disebut Nabi karena menerima wahyu sampai di dirinya kada hidup lagi. Bila sudah mengeluarkan, berarti disebut dengan Rasul. Maka napas keluar masuk itulah Rasul. Membaca Quran Rasul. Begawi berusaha Rasul. Tapi Rasul tadi mengatakan pesuruh. Memang napas pesuruh sebegawinya. Aku bersaksi Allah. Nah,
aku bersaksi Allah adalah Tuhanku. Berarti mengacu kepada zat yang sudah bertumbuh. Muhammad dan Muhammad utusan, memang diutus. Alam semesta memang diutus. Kalau ada diutus, dan Rasul adalah pesuruhmu, memang disuruh. Nafas Budawi sah syahadat. Kalau kada mengenal siapa Allah, Muhammad dan Rasul, batal syahadat. Ya. Aku bersaksi Muhammad, batal syahadat. Nah sekarang ini anggap aja gue riang kanan. Nah ini riang kanan, ya ini terapuk. Nah terapuk. Kalau ada yang bertanya di mana Allah, ya kalau di medsos banyak nih, Ar-Rahman alal arsis tawaf, surah Tuhan itu. Jadi Ar-Rahman alal arsis, yang Rahman itu orangnya di sini, di atas aras. Ini aras. Kata-kata di atas itu berarti kata-kata alal itu sudah masuk ke dalam kotak laisa kamislihi sayun. Jangan lagi menjelaskan dah. Kalau bisa menjelaskan kalau kita salah. Karena laisa. Pokoknya bilangnya alal arsis tawa berarti tidak ada huruf dan tidak ada suara. Jangan dibicarakan lagi. Allah ada di atas aras. Sekarang kita upamakan sebagai riam kanan ini, Bu. Di mana riam kanan? Sama yo. Ya kan? Sekarang ada ayat lain. Wa idza so'alaka ibadiyani fa inni qarib. Ujar yang kanan nih, misal kalau hendak mencari aku enggak usah jauh-jauh ke sana, mendatangi ke sini. Ketik lampu di rumah bila menyala, yaitu aku nang menyala. Ya. Berarti ujar yang kanan, aku sangat dekat. Nih, dekatlah kita dengan yang kanan. Menyala di sini. Bahkan kita ke yang kanan, mendatangi ke yang kanan, ya nyala nih juga. Ini kita datangi juga. Dekat. Kemudian walillahil masyriq wal maghrib. Ya kan? Wa aynama tuwallu fasyama wajh. Kamu pandangkan timur barat wajahku. Sekarang lihatnya ke sini, lihat kanan ke situ, lihat kanan ke situ, lihat kanan ke kipas angin, lihat kanan juga kanannya benar. Kipas angin yang berputar, lihat kanan yang berputar, tapi ada pada kipas angin. Maka ujar cahaya ini, aku adalah riang kanan. Aku bukan riang kanan. Adanya riang kanan nyata pada aku. Aku kenyataan daripada riang kanan. Ini takut tadi di bahasa sini. Kenyataan. Nyatakan, lampu menyatakan bahwa cahaya ini adalah riang kanan. Tapi aku bukan terbuta di situ. Aku bukan Tuhan, tetapi Berarti aku bukan Tuhan, tapi aku ini nyata adanya, Tuhan nyatakan, Darinya. ya kan? Buktinya. Berarti kalam tadi kan suara, huruf, amun pian di mayurang. Berarti siapa tadi nang kita dengar? laki Muhammad. Laki Muhammad. Berarti dia bermasak maharu nasi, apa yang dia lihat sekarang? Allah. La ilaha, tidak ada yang berwujud, tidak ada yang diibadahi. La ilaha, la ilaha illallah. Ini mengamalkan la ilaha illallah. Alam ini suaranya Allah kan. Dia dihentayakan orang nak beranak, kuriak orang, suara itu dari apa? Allah semuanya. Ya, semua Allah. Sekarang alam ini ada di Quran. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, ini penciptaan alam pertama. Makanya kalau orang beranak itu huruf nun. Nah, huruf nun balik, titiknya itu atau bayinya. Sentuhkan jari kita, boleh telunjuk, boleh jari manis, sentuhkan.
tarik nun wal qalami wa ma yasturun. Keluar bayinya. Lungsur. Baru saya lagi urut. Langsung lungsur. Hah? Boleh diparut. Karena ibu bidan ini langsung kontak. Kalau kita kadang mungkin langsung kontak dengan orang beranak. Ya lah. Pas panas tuh perbuatannya. Pian langsung kamu arah lubangnya aja boleh. Karena dia bimbingan. Memang petugas. Pian sentuhkan, tarik napas, nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi hakikat pian itu nun itu adalah menyentuhkan kepada titik. Nun itu kan ada titiknya. Nah, bentuk nun itu. Ini bentuk nun. Kita balik. Nah, ini titiknya. Tarik nun wal qalami wa ma yasturun. Ditahan ya. Hitungan menit bisa apa ya? Keluar seorangnya. Jadi hakikat titik ini adalah bayinya hakikat. Karena orangnya tidak bertentangan dengan budaya, dengan Al-Quran. Nun wal qalami wa ma yasturun kalam. Tentang kita. Semua yang kita dengar, semua yang kita lihat adalah Allah semuanya. Ini amalan la ilaha. Garingkah kita Bu? Rasa sakit itu apa? Melihat obat itu apa? Allah semuanya. Kalau daripada Allahnya lagi sakit. Siapa yang menyembuhkan? Bukan obat lagi, tapi kita melihat bujur aja kita menjulung orangnya obat. Ya kan? Tapi yang kita julungnya adalah Allah. Yang menerima adalah Allah semuanya. La ilaha la maujud illallah. Tidak ada yang berwujud, tidak ada yang aku lihat. Semuanya yang berwujud adalah Allah semuanya. Ini sempurna mengamalkan la ilaha illallah. Sempurna. Kalau kita singkat kelihatannya 10 tahun, 20 tahun kada akan bertemu dengan Tuhan. Di sini 10 menit bertemu dengan Tuhan tidak sampai. Sebenarnya jadi biar ini skema kehidupan kita, ini skema mengenal Allah. Syarat untuk dipanggil menjadi golongan yang pertama harus dengan skema ini dulu. Bila kalian memahami skema ini, mustahil akan mendapatkan golongan pertama dan golongan yang kedua. Mustahil, tidak akan bisa duduk kepada golongan kedua dan golongan pertama kalau tidak melihat dengan Allah, dengan kalau kalian amalkan la ilaha illallah. Kenapa? Jadi dua skema ini mendudukkan kita kepada golongan pertama atau golongan yang kedua, golongan yang jadikan dosa ini dikirakan. Jadi kajian kita di sini tidak ada firqah, menjaga kesucian jiwa diri kita. Kita kadang lagi ada celah terhadap firqah apapun, kita kadang ada celah lagi. Kenapa? Kita tidak ditanya amalan orang lain, yang ditanya adalah amalan kita sendiri. Makanya sholawat ditujukan kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jangan kepada Nabi. Nabi itu adalah cahaya yang di dalam bola lampu nih. Nabi itu adalah Ahmad. Kenapa ini Ahmad? Karena apa? Karena persaksian yang awal itu adalah Ahmad dengan Ahad. Itu disebut Nabi. Nun ba. Nah, jadi nun ini bersaksi. Persaksian yang awal tetapi ketika sudah cahaya memancarkan, tahambur sudah, lalu menjadi rasul. Lalu cahaya tadi dalam diri kita menjadi nafas, jadi nyawa. Nyawa dengan nafas kadang berpisah. Itu diri kita yang sebenarnya. Sebenarnya panjang, ringkas sebenarnya nih. Kalau sampai 10 menit supaya lanjut. Sebenarnya sini nah, diri kita sampai ke Adam dahulu. Banyak ini kisahnya kita. Hanya memperpanjang. Itu bisa. Dah, betul. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.